sebelumnya sudah terlaksana adalah logbook yang bentuk tulis dan ada 2 buku tipis lagi yang itu adalah sifatnya untuk pembelajaran dan hal tersebut masih belum bentuk elektronik yang itu akan mempersulit kita untuk mengevaluasi berapa capaian pembelajaran. Untuk sebelum memulai, mohon ada sambutan atau sepatah dua patah kata dari Kadep, Dr. Isinanang, dipersilakan, Dr. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Dr. Alfian, para staf di lingkungan kerja Departemen KSM Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FK UNER. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saat ini terselenggara juga ya sosialisasi e-portofolio di lingkungan kerja departemen ya, khususnya untuk para PPDS Paru. Tentunya ini adalah upaya yang sangat luar biasa dari Dr. Alfian dan juga dari tim staf yang sedikit banyak ada usulan-usulan atau saran untuk perbaikan dari e-portfolio ini. Tujuan dari e-portfolio ini adalah kita tidak perlu 2 kali kerja ya. Kita menulis di logbook kita maupun kemudian nanti kelak kita juga memindahkan lagi ke sistem online. Jadi ini semuanya serba online ya. Tentunya nanti akan ada perbaikan-perbaikan di sana sini. Namun sampai titik ini saya melihat e-portfolio ini sangat penting ya, baik untuk PPDS sekalian dan untuk prodi. Untuk PPDS untuk apa? Satu untuk safety para PPDS. Misalkan kita memasang chest tube tidak sengaja terkena arteri sehingga agak bleeding, padahal dengan cara pemasangan yang benar dan lege artis. Terus untuk melindungi para PPDS bagaimana? Ada buktinya bahwa dia sudah pernah bimbingan, kemudian observer, kemudian pendampingan, kemudian melakukan secara mandiri. Berarti dan sudah diuji DOPS oleh divisi intervensi misalkan. Maka sudah dinilai layak untuk melakukan pemasangan chest tube. Nah, apabila terjadi efek samping atau komplikasi padahal cara pemasangannya sudah betul, maka para PPDS sudah terselamatkan untuk ini. Ya, kalian sudah secara yuridis bisa untuk melakukan pemasangan chest tube secara mandiri. Apabila data-data itu tidak ada, maka semua beban adalah di PPDS. Kalian tidak melengkapi semuanya itu, ya, maka ini adalah suatu cara untuk membuat aman untuk para PPDS bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Untuk kami prodi juga ini untuk berguna, apalagi kita kan persiapan dalam PTKes. Nah, poin-poin apa yang sudah kita lakukan, evaluasi apa yang sudah kita kerjakan, itu akan tercatat di sini. Maka tolong pada siang hari ini kita simak penjelasan dari Dr. Alfian dan tim tentang bagaimana mengisi data-data e-portfolio ini sehingga ya tentunya ada nyicil ya, nyicil nggak serta-merta langsung 1 hari lengkap semuanya, nggak dicicil, tetapi kedepannya tolong diperhatikan benar-benar untuk e-portfolio ini karena ini adalah 2 sisi untuk keperluan para PPDS dan untuk keperluan prodi juga. Ya, terima kasih Dr. Alfian. Dan demikian sambutan dari saya. Bila kita wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Anang untuk sambutan yang telah diberikan. Ini kemarin untuk file PDF juga sudah kita kirim kepada PPDS untuk entrian data. Ini saya izin untuk share lagi sekaligus sosialisasi. Saya share screen dulu ya, Dok. Ya. Ini sudah terlihat untuk aplikasi e-portfolio PPDS Pulmo UNER. Ya, sudah terlihat. Oke, lihat aplikasi. Buku PPDS yang saat ini dipegang adalah buku hard copy yang ada masing-masing, yaitu buku logbook PPDS, kemudian buku konsultasi ilmiah, dan
buku konsultasi bimbingan akademik PPDS. Dan ini sebenarnya penting sekali untuk PPDS mengisi secara rutin berbagai entry. Dan ini kita coba. Monggo, Dr. Elmia. Terima kasih. Dr. Elmia di ruang sidang dan ada beberapa PPDS. Kemudian ini harapannya juga apa yang di-entry oleh PPDS itu tidak hilang dan bisa dimonitor. Kalau tertulis di hard copy, untuk bisa memantau itu butuh effort lagi untuk menilai, dan kadang bisa jadi buku itu hilang, atau kalau sudah lulus, buku tersebut dibawa pulang oleh alumni dan data akan hilang, tidak tercatat. Dan ini kepentingannya ternyata untuk kepentingan akreditasi sangat penting sekali. Itu kita untuk mengetahui baik selama pendidikan maupun nanti setelah pasca pendidikan. Dan ini harus dipantau. Oleh itu ada ide pemikiran dari para staf untuk menggabungkan logbook dan portofolio. Portofolio yang ada itu menjadi sebuah e-portofolio. Memang aplikasi ini mungkin belum sesuatu yang sempurna, tapi ya kita tetap maju untuk bisa membuat hal ini bisa tercapai. Ada masukan nanti dipersilahkan, baik staf maupun PPDS. Ini aplikasinya bisa dibuka. Kalau Anda semua membawa HP atau membawa laptop, bisa buka browser www.p.pulmo-ua.com. Di situ akan terlihat untuk selamat datang, welcome-nya. Di sini akan ada dua icon, login dan register. Bagi yang pertama kali, saya akan PPDS butuh register. Ya, nanti register. Setelah register, nanti akan login. Login untuk registrasi ini nanti ada beberapa tipe user, ada PPDS paru maupun PPDS tamu. Nanti kita juga akan terapkan pada PPDS tamu. Kemudian untuk dosen, staf pendidik, pengelola prodi, untuk tendik. Ini jadi e-portofolio ini bukan hanya PPDS yang mengentrikan segala tindakan, tapi juga nanti penilaian kita juga coba arahkan untuk staf untuk bisa mengentrikan. Jadi bisa jadi nanti mungkin kalau kesulitan staf untuk mengentrikan data langsung ke aplikasi, masih dipersiapkan juga untuk double hard copy-nya, dibantu oleh Tendik untuk mentransferkan ke aplikasi ini. Jadi untuk sementara penerapan pada PPDS, hard copy juga masih ditulis, kemudian mengentri ke e-portofolio ini. Untuk ini adalah register. Kalau sudah pilih klik register, ppulmoa.com register, silakan isi username. Ini tidak boleh lupa username-nya. Ini diingat-ingat. Kemudian username-nya boleh nama lengkap, boleh alamat email bebas. First name, last name, kemudian alamat email untuk verifikasi dan untuk kalau lupa password, ya mana tahu lupa password. Terus kemudian untuk password-nya di sini silakan diisikan dengan konfirmasi password harus sama, dengan ada syarat aturannya untuk memberi jaminan password tersebut aman, huruf besar, huruf kecil, kemudian angka, dan ada simbol. Itu dipersyaratkan di sistem registrasi ini. Kemudian account type-nya di sini bisa dipilih sesuai dengan status masing-masing, apakah PPDS ataukah staff, seperti itu, atau Tendik, pengelola prodi, penjamin mutu, dan aset. Dan ini akan sesuai tampilan. Kalau PPDS nanti tampilannya akan berbeda dengan staff maupun yang lain, akun yang lain. Setelah register, kemudian akan terarahkan ke ini langsung auto verifikasi, jadi register, kemudian akan langsung bisa dipakai, ya, bisa dipakai untuk login. Silakan login dan isi password, kemudian login. Setelah PPDS atau staff login, maka akan tampil akunnya. Dr. Garin ada di ruangan sidang, Dr. Anang. Kemudian Dr. Wahyu juga ada. Kemudian usernya ini akan tampil seperti ini, bisa diedit untuk foto maupun backdropnya ini, backgroundnya ini bisa diedit, dipersilakan masing-masing. Nah, di sini ada garis 4 yang ini bila diklik ini bisa akan tampil untuk pilihan, bisa student area ataukah announcement, ada pengumuman. Jadi nanti pengumuman selain dari Mbak Oki itu ditampilkan di papan juga akan dikirim ke sini. Misalkan jadwal ilmiah, jadwal jaga, kemudian pengumuman-pengumuman yang lain itu akan ada di kolom ini. Nanti Mbak Oki yang akan mengentrikan, membantu mengentrikan semua kegiatan atau pengumuman ya di kolom ini. Kemudian untuk list PPDS itu ada 14 list. Ya ini rotasi stase selama
pendidikan, jadi diisi saat akan masuk rotasi. Kemudian entry pasien. Ini kepentingan untuk standar LAMP-T ke-9. Ini jenis diagnosis apa saja dan jenis tindakan apa saja yang ditangani oleh PPDS di ruangan. Kemudian absensi MR. Setiap MR PPDS wajib untuk mengisikan absensi. Dan ini tidak boleh mengisikan absensi MR tapi tidak hadir MR karena akan ada verifikasi, ada login, ada verifikasi untuk memastikan bahwa PPDS tersebut benar-benar hadir. Jadi tidak hadir tapi mengisi absen nanti bisa ketahuan di sini. Di sini bukan hanya sekedar MR, tetapi nanti ada jenis entriannya diskusi kasus apa yang ditangani, apakah TB, ataukah pneumonia, ataukah kanker paru, ataukah yang lain. Jadi kita bisa mengetahui PPDS tersebut mendapatkan asupan atau pengetahuan di bidang apa saat MR. Bukan hanya MR, tapi di sini juga terkait dengan misalkan kegiatan ada diskusi kasus, misalkan ada dead case, ataukah MDR, terus kemudian MDT yang tumor board itu juga bisa dientrikan di sini. Ini kegiatan juga MR di paru maupun di luar paru, stase di luar paru. Untuk absensi ilmiah, apabila PPDS menghadiri kegiatan ilmiah, misalkan presentasi, ada yang presentasi tentang jurnal reading, ataukah bahkan kuliah, mengikuti kuliah staff, untuk bisa ngentri juga di sini. Kemudian untuk jaga rumah sakit, PPDS yang jaga, mengentrikan jadwal jaga di rumah sakit. Di sini juga mengentrikan berapa kasus yang ditangani saat jaga. Kemudian juga jam jaganya berapa untuk mengetahui tingkat waktu durasi selama jaga, termasuk saat stase pagi. Kemudian untuk konsul ilmiah, ini sesuai dengan buku yang tipis tadi, berapa kali seorang PPDS konsultasi terkait misalkan maju jurnal, kemudian konsultasi dengan staf. Itu biasanya ditulis di buku konsultasi ilmiah. Di sini juga diakomodir berapa kali sih konsultasi. Nanti juga ada tanggalnya, jadi bisa dievaluasi durasi dari PPDS untuk mengkonsultasikan ilmiah itu apakah prolong, ataukah pendek, atau seperti apa, itu bisa di-entry di sini. Baik ini jurnal, TK, kemudian penelitian maupun di paru maupun di luar paru. Kemudian ini setelah PPDS ACC dan maju, diminta untuk upload ilmiah. Upload bukti ilmiahnya, judul, kemudian PDF maupun Word, dan PPT-nya. Dan ini harapannya nanti tidak double, ada PPDS yang sudah maju, yang selanjutnya juniornya mengambil yang sama. Ya, itu bisa jadi potensi terjadi PPDS yang sudah maju, yang juniornya itu kopas, ganti judul, dikopas, diubah sedikit, sebenarnya dari naskahnya seniornya, itu bisa terjadi, dan ini pelanggaran ya, seperti itu. Kemudian untuk publikasi PPDS, nanti diharapkan ke depan kan UNER mewajibkan untuk PPDS sebelum lulus itu memiliki publikasi, ya, Dr. Miyagi. Jadi harapannya nanti yang dipublikasikan bukan karya akhirnya, tetapi bahan dari semester 1 dan semester 2 itu punya literatur review atau case report. Itu harapannya nanti di tahap 2, di luar agak longgar, itu bisa mengolah ilmiah tersebut, case report maupun literatur review, menjadi sebuah manuskrip, yang itu nanti bisa menjadi modal bahan untuk lulus. Jadi tidak menunggu saat publikasi penelitian, tetapi bahan dari case report maupun dari literatur review. Dan itu harapannya ada nama staff, kemudian first author-nya boleh nanti tetap PPDS, corresponding author-nya staff, dengan satu lagi yang perlu dipesankan dari UNER adalah jangan lupa mensitasi dari naskah yang sudah publish di staf UNER, yang ada afiliasi UNER. Kalau di departemen, kemarin kita ada dapat ilmu dari pendampingan penjurnalan, harapannya nanti jurnal respirasi itu juga bisa naik up untuk menjadi Scopus, seperti itu, Dok. Jadi harapannya nanti PPDS selain mensitasi yang dari UNER, juga mensitasi naskah yang ada di jurnal respirasi. Di Mbak Laila sekarang sedang membantu naskah yang ada di jurnal respirasi itu sekitar 120-an naskah, masih dipisahkan berdasarkan jenis penyakit, apakah TB, pneumonia atau apa, nanti mungkin ada PPDS yang ilmiah sesuai dengan TB, coba nanti diambil dari bank data tersebut, kira-kira mana yang bisa diangkat menjadi sitasinya, seperti itu, biar nanti juga bisa ngangkat. Dan itu kalau di UNER untuk mendapatkan insentif publikasi harus mencantumkan yang sudah dipublikasi sebelumnya afiliasi UNER. Kalau enggak, nanti aturannya berubah, tidak dapat insentif kalau tidak mensitasi dari UNER, seperti itu.
ini publikasi PPDS. Harapannya nanti bisa dilakukan ini di tahap 2. Jadi setiap entry itu ada nama PPDS dan tahap berapa itu untuk evaluasi. Untuk oral dan poster, ini ada PPDS yang dulu zaman offline mengikuti kegiatan offline, konferensi APSR atau sekedar yang nasional KONAS, ya, itu bisa juga ikut dientrikan di sini. Ya. Kemudian apabila PPDS tersebut mengikuti kegiatan oral atau poster mendapatkan prestasi, itu juga perlu diupload di sini. Ya, prestasi misalkan juara kemarin Dr. Pas, juara Dila itu dientrikan, dan ini untuk kepentingan akreditasi itu sangat penting, dan ini tidak perlu mencari setelah acara. Jadi pos acara masing-masing mandiri untuk mengentrikan jenis prestasinya apa yang didapat. Prestasi di sini bukan hanya oral atau poster, tapi misalkan kegiatan olahraga, kegiatan seni yang itu dilakukan oleh PPDS selama studi, ini juga bisa dientrikan. Kemudian kegiatan, apabila ada kegiatan PPDS misalkan besok ada PIR, kemudian PPDS menjadi panitia, itu juga dientrikan di sini. Jadi kita bisa mengetahui keaktifan dari PPDS bukan hanya dalam hal pendidikan, tetapi dalam hal yang lain. Apakah ikut goes, apakah ikut senam, apakah EGLEV, Dr. Farah, itu juga bisa dientrikan sini untuk melihat keaktifan PPDS. Apakah mengikuti Pengmas itu ada di sini. Dan ini juga ada upload bukti foto, mungkin suatu saat kita dibutuhkan saat LAMPTKes bukti foto kegiatan, ini bisa kita ambil di sini. Kemudian 360 degree, ini entrian yang sebelumnya sudah dibuat oleh Dr. Helmia, kita transfer ke bentuk entrian Google Form di 360 degree. Kemudian ini akan kita terapkan, jadi data tersebut bisa tetap terekam di online. Kemudian kepuasan PPDS, ini juga bagian komponen penilaian LAMPTKes yang dinilai ada beberapa komponen, nanti bisa kita lihat. Kemudian ada saran dan masukan dari PPDS, bisa terkait apapun yang PPDS inginkan. Ini ada 14 form entry, yang ini rasanya tidak memberatkan untuk PPDS, karena ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan rutin dan tinggal pencatatan saja di entry-kan seperti itu. Untuk list ini juga bisa diklik pada student area yang di bagian bawah. Kemudian bisa klik juga di bagian sini, nanti ada keluar student area. Seperti ini. Kalau ujung yang tadi diklik akan keluar seperti ini, bisa juga diklik student area atau pada list form untuk entry-nya. Data entry ini juga bisa dilihat di student area, ini juga sama. Rotasi entry pasien ini sama dengan 14 yang tadi kolomnya. Ini untuk penjelasan masing-masing. Rotasi, baik di paru maupun di luar paru, mengisikan durasi waktu masuk dan selesai rotasinya kapan. Formatnya kita permudah dengan Google Form yang embedded, jadi sudah familiar dengan penggunaan Google Form. Kemudian entry pasien, ini ada jenis diagnosis dan tindakan, termasuk di PJB. Jadi nanti sebaliknya akan menjadi logbooknya staff. Staff tersebut membimbing berapa PPDS mengentry dan akan dapat verifikasi dari DPJB. Seperti itu. Kemudian jaga rumah sakit, ini kewajiban jaga di rumah sakit, durasinya berapa lama selama jaga, berapa pasien yang ditangani, ini menunjukkan apakah cukup produk dalam durasi jaga. Kemudian rotasi stase harian selama di rumah sakit, jadi akan dihitung jam pagi, jam jaga malam, sama jam mungkin lanjut paginya, itu berapa jam. Semua entrian untuk PPDS menggunakan Google Form yang embedded ke website. Absensi ini ada MR, chest unit, MDR, tumor board, kasus MDR, maaf double ini, dead case, baik di paru maupun di luar paru, MR-nya seperti itu. Ini menuliskan jenis kasus yang didiskusikan, kemudian staf siapa yang hadir. Untuk absensi ilmiah, ini kegiatan ilmiah untuk dihadiri oleh PPDS. Nanti untuk acara hari ini juga entry-nya di absensi ilmiah ini, jadi sosialisasi nanti entry. Jadi PPDS yang saat ini hadir, silakan nanti langsung hands-on-nya adalah praktek untuk mendaftar register, ya register. Silakan mulai register sekarang, pilih dengan PPDS paru, kemudian untuk absensi kegiatan hari ini, silakan pilih di absensi ilmiah, ya nanti pilih yang lain-lain, sosialisasi pilihannya. Untuk konsultasi ilmiah, kegiatan selama PPDS
menjalani konsultasi terkait dengan ilmiah-ilmiah yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian untuk upload post presentasi, jadi ini akan tersimpan. Harapannya dengan tersimpan tersebut, data satu jadi bank data, yang kemudian yang kedua tidak duplikasi dengan juniornya. Ya, kemudian ini juga bisa menjadi evaluasi mana sih yang potensi untuk bisa dilanjutkan untuk publikasi. Gitu. Jadi kita punya data mana yang kira-kira bagus yang bisa mungkin diikutkan lomba oral atau poster, ataukah bisa dilanjutkan dengan menjadi naskah, sebuah naskah. Jadi akan meningkatkan kemanfaatan untuk ini departemen dan termasuk juga PPDS dan staf. Survei kepuasan, ya ini bisa diisikan. Ini direncanakan untuk pengisian di bulan Maret dan September, jadi setahun 2 kali. Gitu. Jadi untuk mengevaluasi semester ini dan semester selanjutnya. Dan ini kita rutinkan. Jadi untuk kegiatan hands-on, 1 register, yang kemudian untuk absensi kehadiran tadi pilih di ilmiah. Yang ketiga adalah kita lakukan juga hari ini adalah survei kepuasan. Jadi sekaligus ini sosialisasi untuk kegiatan pengentrian data tersebut. Kemudian 360 degree, nanti masih kita siapkan. Yang kemarin sudah di-share ya, oke ya, yang print out-nya ke PPDS sudah ya. Yang waktu dari data ilmiah itu kan sudah dibagi ya, jadi gandakan, dibagi. Yang 360 degree. Sudah ya. Nanti kita bikin lagi seperti ini. Nanti mohon saran Dr. Helmia, Dr. Karin, dan Dr. Wahyu, Dr. Farah. 1 PPDS, nanti kita tentukan siapa PPDS lain yang menilai. Ya. Kemudian apakah PPDS itu seniornya, apakah 1 angkatan atau junior, ataukah bebas. Ya, bebas untuk memilih. Ya, diberi kesempatan. Ya. Kemudian ada staf siapa yang menilai, misalkan Dr. Farah, menilai Dr. Billy, terus menilai Dr. Gemilang, misalkan seperti itu. Terus kemudian tendiknya diberi nama siapa. Ya. Kemudian mungkin ini untuk pasien dan keluarga tidak menggunakan aplikasi, tapi menggunakan kertas saja. Kertas mereka mengisikan, kemudian yang membantu mengentrikan adalah dari login nanti tendik untuk mentransferkan ke aplikasi. Seperti itu. Dan saran masukan ini bisa diisikan kapanpun kalau memang ada saran dan masukan. Dan ini saran masukan sifatnya open, jadi tidak perlu memberi nama. Ya. Tidak perlu memberi nama, tidak apa-apa. Kalau mau dikasih nama boleh, nggak apa-apa. Kegiatan PPDS seperti tadi, beberapa kegiatan apapun, baik kegiatan di departemen maupun di paguyuban dientrikan di sini. Ya. Untuk melihat keaktifan PPDS dan mungkin kesibukan, lebih banyak kesibukan di luar di ilmiah. Seperti itu. Ini publikasi yang tadi, baik nasional maupun internasional, dan publikasi di jurnal respirasi, jurnal respirologi Indonesia, jurnal yang lain juga bisa dientrikan ini. Dan ini pentingannya untuk akreditasi. Dan sekarang kita akreditasi bingung untuk mencari data yang pos. Kalau ini kita sambil jalan publikasi, nah kita entrikan, nah tinggal nyari. Dan ini di sini mungkin tidak ngupload PDF-nya, tapi link untuk mendapatkan PDF tersebut itu jadi akan mudah. Tinggal klik linknya, dapat PDF-nya. Itu untuk bukti dukung Lampetikes maupun akreditasi yang lain. Untuk prestasi PPDS seperti tadi, termasuk yang non ilmiah juga dientrikan. Untuk oral poster, nanti mohon saran untuk oral poster ini apakah diwajibkan seperti dulu ya, Dr. Ilmiah ya. Dulu kan PPDS itu selama pendidikan ada kewajiban untuk nasional sekali ataukah internasional, karena zaman pandemi ini ada keterbatasan seperti itu. Terkait juga untuk siapa yang ditunjuk dan nanti pembiayaan juga. Ini untuk portofolio penilaian, izin saya sampaikan juga, Dok. Jadi biar PPDS tahu mereka dinilai apa sih oleh staf. Dan ini tidak bisa dilihat oleh PPDS. Yang bisa melihat nanti kalau staf mengentri ada nanti lecture area. Yang tadi kan student area, ini yang lecture area di baliknya. Kalau lecture bisa melihat dua-duanya, bisa yang student, entry student maupun yang lecture-nya. Yang ini untuk lecture. Untuk bisa kita ketahui bersama apa saja sih yang dinilai dari PPDS. Nanti mohon saran mungkin masih kurang untuk saran ini. Nah, ini kalau lecture ada satu lagi kolom lecture area. Student area tetap terlihat, tapi lecture area ini hanya bisa dilihat oleh staff ya, staff. Penilaiannya adalah penilaian MR. Jadi staff menghadiri MR, ada yang presentasi, kemudian dinilai. Ya, penilaiannya itu macam-macam. Saya sesuaikan dengan penilaian yang sudah ada, yang di form sebelumnya saya transfer menjadi entrian ini. Namun entrian ini tidak menggunakan Google Form, tapi entrian langsung di aplikasi website. Jadi mungkin akan berbeda tampilannya, tapi formatnya sama, tinggal pilih-pilih saja.
Kemudian untuk presentasi ilmiah, PPDS yang maju dinilai juga presentasi ilmiahnya. Mungkin nanti dalam proses transisi masih menggunakan double kertas maupun dengan menggunakan aplikasi. Bila kesulitan dengan aplikasi, menggunakan kertas tidak ada masalah. Untuk akhir rotasi, ini ada tambahan, Dok. Jadi ini kita usulkan, jadi selama stase, kemudian setelah misalkan ada PPDS yang stase di RSUA, kemudian yang menilai mungkin KSM di RSUA, tetap pas menilai bagaimana sih selama perjalanan proses pendidikan di sana, apakah ada kendala atau seperti apa. Ini untuk penilaian akhir rotasi, nanti mohon saran untuk entry-nya. Kemudian 360 degree sama dengan penilaian yang di PPDS tadi. Penilaian tindakan, ini yang Dr. Anang tadi sampaikan di OPS. Ini penilaian juga saya ambil dari DOPS yang sudah ada, saya transferkan menjadi aplikasi online. Kemudian yang terakhir adalah nilai ujian. Nilai ujian ini ada banyak macam, termasuk ujian tulis semester 1, ujian tulis semester 2, naik tahap 2, naik tahap 3, kemudian ujian lokal, tulis, kemudian ujian CBT, maupun ujian lesan, maupun ujian tindakan. Ini ada di sini semua. Ini ada banyak nilaian. Ada satu CBT yang mungkin tertinggal di screenshot gambar. Ada satu CBT yang itu ada di buku penilaian, dan ini sudah kita buat, kita transferkan menjadi aplikasi online. Penilaian nanti bisa bentuknya yang formatif maupun yang sumatif seperti itu. Ini sama saja. Penilaian MR ini juga sekaligus mungkin jadi absensi kehadiran staf. Jadi yang staf. Jadi nanti double verifikasi, PPDS tadi hadir, kemudian mengentrikan siapa staf yang hadir. Nah, staf yang hadir mengentrikan nilai dari PPDS. Jadi verifikasi apakah benar PPDS tersebut menghadiri. Nanti jangan-jangan dia nggak hadir, wis diasal aja siapa yang hadir. Itu bisa diverifikasi dengan adanya MR ini. Dan penilaian ilmiah yang saat ini berjalan penilaian adalah TK dan laporan kasus. Nanti mohon saran apakah journal reading, kemudian textbook reading, proposal, ataukah hasil penelitian ini juga masuk dari penilaian ya. Mungkin mohon saran nanti ke depan ya. Saat ini sudah berjalan adalah penilaian saat presentasi TK dan laporan kasus. Kemudian untuk penilaian ujian naik, ini adalah tahap 1 naik tahap 2, tahap 2 naik tahap 3. Ini tahap 1-nya nanti ada penilaian semester, tulis 1 dan semester 1 dan semester 2. Ini ada tanda tangan. Kalau pada penilaian staf itu bisa tanda tangan. Jadi tidak dipalsukan. Jadi ada tanda tangannya, bisa tanda tangan di aplikasi. Tanda tangan. Kalau PPDS tidak perlu tanda tangan, tapi diverifikasi dengan sistem. Tapi untuk staf butuh tanda tangan. Ada bisa tanda tangan dan bisa upload bukti. Misalkan menulis apa, ada catatan di foto, tinggal upload, itu bisa pada aplikasi yang staf. Kalau memang nanti ada kesulitan ya, nanti bentuk tulisnya dikirim aja ke Mbak Oki akan membantu mengentrikan seperti itu. Ini ujian tulis semester 1 dan semester 2, kemudian penilaian akhir stase. Ini bentuknya adalah penilaian, bukan nilai tapi grading begitu. Ini tambahan baru ya, Dok. Mungkin nanti mohon saran terkait dengan entrian nilainya. Penilaian DOPS ini saya ambil dari penilaian yang ada di Dr. Anang yang telah dibuat oleh Dr. Irmi. Ini tindakan di OK, FOB, fungsi, WSD, USG, torakoskopi, korbiopsi. Nanti satu lagi tambahan dengan paru. Penilaian adalah supervisor dengan DOPS yang ada, nilai bentuk angka, dan bisa tanda tangan atau upload berkas. Upload foto atau upload dokumen bisa. Ujian lokal, nanti nilainya nilai akhir aja. Jadi misalkan ada ujian tulis yang sifatnya itu dikoreksi oleh staf, itu bisa jadi nanti nilai akhirnya dientrikan oleh Mbak Oki aja untuk ujian lokal ini, tidak usah staf yang mengentrikan. Kemudian bisa juga mengupload bukti yang sudah dicoret-coret oleh staf itu bisa diupload, jadi tersimpan datanya. Dan itu nanti bisa tanda tangan juga untuk bukti. 360 degree nanti juga rencana dibuat rutin setahun 2 kali di Maret dan September. Nanti mohon saran untuk teknis pelaksanaan dari 360 degree. Terakhir kesimpulan, digitalisasi portofolio database ini untuk jangka pendek ada monitor evaluasi selama pendidikan, untuk jangka panjang salah satunya adalah untuk kepentingan akreditasi pendidikan, jadi data tidak hilang. Untuk e-portfolio adalah web based, ditambah ada dukungan Google Form dan ditambah untuk verifikasi dengan login. Data per PPDS ini
sebaliknya menjadi data e-logbook dosen. Misalkan PPDS hadir MR, kemudian mengentrikan siapa yang staf hadir, itu sebaliknya bisa menjadi e-logbook dari dosen. Kemudian ada totalnya ada 14 entry PPDS dengan 7 entry penilaian dari dosen atau staf. Dan ini aplikasi masih perdana dan akan terus di-upgrade. Misalkan ada kekurangan, ya mohon silakan diberikan masukan, kita akan perbaiki terus. Jadi hands-on-nya silakan buka untuk ppulmo.ua.com, kemudian pilih registry, pilih user. Ini yang harus diingat usernya, kemudian nama, alamat email, passwordnya diingat-ingat, kemudian akun type-nya sesuai dengan masing-masing, apakah PPDS paru atau staff. Monggo untuk PPDS bisa mencoba, untuk staff juga dipersilakan untuk mencoba, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan HP Android maupun bisa menggunakan iPhone, silakan. Karena ini aplikasi tidak perlu install, jadi web based, jadi bisa menggunakan apapun, yang penting ada internet, pakai tablet juga bisa. Kemudian login, biasanya setelah terdaftar langsung otomatis login, masuk ke gambar akun, kemudian nanti silakan mempelajari 14 entry. Ya, untuk kegiatan hari ini hands-on-nya adalah absensi kehadiran di kolom ilmiah lainnya, sosialisasi e-portofolio. Yang kedua adalah mengisi tentang kepuasan. Ya, kita terapkan di Maret dan September. Dan ini entry-nya harus secara rutin, teratur, dan jujur. Ya, jujur ini nanti ada verifikasinya. Karena bisa jadi kita mengentry sudah buat kelengkapan saja, tapi ini kita akan verifikasi ini data benar ataukah data yang hoax ya. Gitu. Untuk staff ada entry 7 jenis penilaian, nanti masih apabila ada kesulitan masih bisa menggunakan kertas dan dibantu Mbak Oki untuk mengentrikan ke aplikasi tersebut. Oke. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Mohon saran dan mungkin ada diskusi. Silakan. Oke, Dokter Monggo. Saya kira pertanyaannya untuk staf yang sudah masanya hidupnya masanya bukan masa ini, kan masa zaman dahulu kala ya. Itu ketika membuka www Pulmo itu langsung di atas atau ke Google dulu? Oke. Saya langsung coba ya Dok ya di aplikasi ya Dok. Nah, kalau saya buka dari sini, misalkan seperti ini Dok. Dokter melihat buka di browser, buka browser, kemudian mungkin Dr. Alfian, mungkin Dr. Alfian bisa share screen, langsung share screen-nya Dr. Alfian sambil memberikan contoh biar barangkali bisa. Siap Dr. Arif. Siap Dr. Arif. Saya share screen untuk tampilan. Ini kalau buka browser, kemudian bisa klik pulmo.ua.com. Sini. Oh iya, masih loading, di refresh. Mungkin ada kendala untuk server karena mungkin bersama-sama. Nanti kalau ada kendala, yang di sini sudah berhasil? Sudah berhasil register? Sudah? Belum? Masih loading, terpilih sudah berhasil. Ada yang sudah berhasil? Belum bisa? Belum bisa ya, coba nanti dicoba lagi. Dr. Wahyu sudah berhasil, Dr. Farah? Dr. Karin sudah bisa? Silakan untuk register, isi setelah tampil selamat datang seperti ini, kemudian silakan untuk pilih register. Nanti kalau yang sudah terregistrasi tinggal klik login. Register. Ini di tampilan saya bisa berjalan dengan lancar. Nanti silakan diisikan user password. Ini saya coba langsung praktekkan aja. Ini saya coba dengan nama login PPDS. Nanti silakan mengentrikan nama masing-masing ya. Loginnya masing-masing. First name, nama awalnya siapa, kemudian last name-nya siapa. Emailnya diisikan, silakan diisikan sesuai dengan masing-masing. Untuk nanti kalau lupa password bisa dikirim ke email tersebut.
ini akun type, jangan lupa mau ngentry sebagai apa. Ya. Jangan salah untuk memilih. PPDS silakan pilih PPDS Paru. Ya. Oke, terlihat ya di sini ya. Ini yang penting diingat adalah username, username-nya ini, kemudian password-nya. Ya, jangan lupa. Dr. Farah ada kendala, Dok? Edit profile nanti. Kalau sudah edit profile nanti saja waktu menggunakan laptop saja lebih mudah. Ya, yang mungkin sekarang adalah mengetahui isi dari aplikasi tersebut, yang entry menggunakannya. Bisa, Dok. Selama ada internet, Dok. Sama internetnya tidak harus internet rumah sakit, internet di rumah bisa, Dok. Bisa, Dok. Oke, bisa. Iya, Dok. Oke. Masih putar login ya, Dok. Oke, kalau sudah silakan login, account type-nya sesuai dengan masing-masing. Kalau PPDS ya PPDS Paru, kalau staff ya staff Paru. Mbak Oki sudah daftar ya kayaknya ya kemarin ya. Oke. Oke. Oke, ya. Ini yang apa nih? Absen. Oke, saya catat ya. Nanti kalau ada saran masukan nanti saya akan perbaiki untuk. Yang absensi itu absensi apa? MR. Ilmiah. Oh iya, oke. Baik. Nanti saya akan perbaiki dulu untuk formnya, pilihan formnya untuk ilmiah. Jadi absensiku untuk kehadiran kegiatan ini diisinya nanti aja. Ya, saya akan informasikan lebih lanjut kalau sudah ada revisi. Oke, Dokter, masih bisa diedit. Kalau misalkan ada kesalahan bisa diedit, Dok. Edit profil bisa, Dok. Gitu. Pembimbing akademik baik, Dok. Gitu. Karena yang ada online, Dok, karena ada kedengaran, Dok. Terima kasih Dr. Alfian. Saya tidak ditanya untuk dikasih waktu, dikasih silakan yang mau tanya, tapi saya nyelonong duluan. Maaf. Mungkin satu yang bisa ditambahkan nama tadi saya bilang apa? Pembimbing akademik. Ya, karena memang di dalam pendidikan khususnya juga di PPDS pembimbing akademik harus ada. Ini ditambahkan di mana? Di bagian identitas atau apa ya? Kemudian satu lagi adalah apa tadi ya, untuk evaluasi. Jadi mungkin buat PPDS ini portofolio ini apa yang penuh dengan evaluasi, bukan untuk menjudge ini lulus tidak lulus, enggak. Tapi intinya yang pertama adalah untuk membantu PPDS belajar. Itu nomor satu. Jadi formatif. Jadi kalau tadi isinya dengan penuh dengan evaluasi, memang sebenarnya bukan tujuannya para staf ini atau Dr. Alfian atau KPS langsung memutuskan ini tidak bisa dan tidak bisa, enggak. Jadi portofolio ini mestinya yang penting ada catatan dari PPDS-nya, dari stafnya, ada masukan-masukan, dan itu harus tertulis jadi di dalam sana. Misalnya ada di UPS, ada tadi apa 360 degree evaluation, itu semua itu PPDS harus mengisi masukannya apa, itu namanya portofolio. Nah, setelah ada masukan, kemudian direspons. Misalnya ada PR ya dibaca, tulislah di sana. Jadi itu memang tujuannya adalah untuk drive learning, jadi membantu PPDS untuk belajar. Terima kasih Dr. Alfian, karena kalau dengan catatan kertas kadang kita tidak nulis ya. PR ya, tapi kadang kalau PPDS tidak mengerjakan kita juga sudah lupa. Nanti dari sini akan bisa lebih bagus catatannya. Tercatat, ya.
fungsi evaluasi di sini adalah evaluasi portofolio ini adalah untuk membantu PPDS belajar. Bukan judgement bisa tidak bisa, enggak. Jadi nanti di sumatif yang terakhir pada ujian akhir. Jadi pengisiannya harus penting. Mungkin ada satu tadi, jadi setelah pembimbing akademik, kemudian untuk formative evaluation itu yang 360 degree untuk attitude sebetulnya, ya communication dan macam-macam, di UPS. Money report evaluation, case based discussion sudah ya. Ada tambahan CBD. CBD itu diisi ketika kalian PPDS itu konsultasi ke divisi. Udah lanjut kasus itu untuk CBD itu lebih baik di student area atau di lecture area, Dok? Yang mengentrikan, Dok? Nah, yang memasukkan. Yang masukkan. Yang memasukkan adalah di lecture karena yang mengisi adalah staffnya atau staffnya atau siapa. Oh, nggih, baik. Nggih. Yang merespons nggih. Yang sifatnya evaluation itu diketahui oleh para PPDS, oleh stafnya yang mengisi dan oleh PPDS. PPDS yang bersangkutan saja atau semuanya bisa lihat? Kalau pakai password berarti yang bersangkutan ya. Bersangkutan. Nah, kan semuanya harus pakai password. Nah ini mungkin problemnya adalah para stafnya juga harus ngisi. Gitu. Ya kan, lah ngisi itu kan yang produk. Kalau staf enggak takut soalnya kalau enggak ngisi, kalau PPDS kan udah takut jadi mau enggak mau kan ngisi. Ya jadi ketika kita mengisi formative evaluation tadi itu dikerjakan bersama-sama dengan PPDS pun boleh sebetulnya. Jadi misalnya pengisian reasoning misalnya alasan reasoning misalnya atau tata laksana. Boleh kita karena masih ada yang kurang, saya bisa tanya ke PPDS. Saya tidak akan mengasih nilai 8 ya, saya kasih 60 misalnya. Kenapa 60? Karena di bagian ini masih belum bagus. Ini jadi PR dan tolong dikerjakan, dipelajari. Berikutnya harapannya ketika bertemu dengan kasus yang sama atau pertanyaan yang sama, itu nilainya sudah menjadi 80 misalnya. Itu formative evaluation. Jadi kalian juga tahu progresnya seperti apa. Yeah. Ya. Jadi yang formatif sifatnya bukan rahasia, semua PPDS harus tahu. Nah, lain kalau ujian akhir kan pada waktu mengisi saya isi nilaimu 60 aja ya, enggak begitu, beda. Ya, atau 80 ya, beda. Itu Dr. Alfian, masukan saya. Tadi saya catat itu apa lagi ya? Kalau PPDS yang lama memang masih pakai buku. Okay. Kalau yang sekarang terima kasih sekali. Okay. Elektronik. Dan ini nanti diterapkan pada semua PPDS baik semester 1, 2, 3. Untuk yang sudah mungkin sudah di semester 3 tinggal melanjutkan saja yang dulu sudah tidak usah dikerjakan ya, Dok ya. Artinya waktu semester 1 menangani pasien apa saja sudah tidak usah dikerjakan, tidak apa-apa. Tapi menerapkan yang ke depan, bukan berlaku mundur, tapi yang ke depan. Ke depan yang sudah kemarin yang sudah nulis di logbook pasien yang ditangani apa saja ya tidak usah ditransfer. Yang kemarin sudah MR seminggu yang lalu tidak usah dientrikan, tapi yang mulai besok pagi ya, Dok ya, besok pagi mulai diterapkan, atau yang menangani pasien sekarang di ruangan itu mulai dientrikan seperti itu. Termasuk untuk kehadiran. Nanti kehadiran saya perbaiki dulu untuk entrian formnya. Terima kasih Dr. Elmi untuk masukannya, Dok. Ya, dan mungkin kelebihan dari yang ini adalah yang di tahap berapapun bisa mengisi. Tapi kalau yang dulu yang dengan masih bentuk yang manual, tahap di poli, tahap CIPS kita sudah ngisi lagi. Kan eman-eman ya. Jadi sekali terima kasih Dr. Alfian. Satu yang saya tadi lupa, ini begini. Jadi ini selain untuk kepentingan pendidikan, artinya berkaitan dengan Prodi Paru dan FKUA, gitu. Saya kira ini juga nanti berkaitan dengan akreditasi rumah sakit, seperti GCI. GCI itu dulu ditanyakan apakah PPDS ini betul-betul di under supervise ketika sekolah. Nah itu masuk di dalam portofolio. Jadi kalau bisa diisi, kalau diizinkan ya, usulan saya selain UNER, kemudian logonya Paru, ada logonya Rumah Sakit Dr. Sutomo. Oh siap. Jadi sekali jalan. Ini lagi. Baik. Satu lagi berkaitan dengan ujian. Tadi kan ada ujian tulis. Tulisannya ujian tulis essay.
yang tadi Dr. Alfian sudah ada dicatat di sana. Mungkin kalau bisa essay-nya dibuang aja. Jadi ujian tulis artinya mungkin suatu nanti kan redesign ini kan sudah ada mata kuliah. Setiap mata kuliah harus ada ujiannya. Nah, kalau kita ada 50 mata kuliah semuanya essay, mungkin kita mumet semua stafnya kali. Mungkin ada waktunya kita juga boleh memberikan ujiannya dalam bentuk MCQ dengan vignette misalnya atau apapun. Gitu. Jadi lebih fleksibel supaya tidak dihapus-hapus lagi. Ya. Rencananya gini dok, nanti meskipun banyak data, tetap entry-nya satu dok. Nanti tinggal pilihannya di situ satu entry, kemudian nanti dosennya bisa milih ujiannya apa, tinggal diklik pilihan gitu, klik ujian misalkan imunologi gitu ya. Terus kemudian nanti jenisnya apakah ujian MCQ ataukah nilai, tapi nanti nilai yang dimasukkan adalah langsung nilai dok. Dan misalkan ada isai yang mau tetap dilakukan itu bisa diupload dok. Ini sudah ada seperti itu. Yang untuk yang divisi nanti saya tambahkan dok. Ini dari jenis ujian apa itu nanti saya tambahkan dok. Jadi ujiannya nanti mata kuliah berarti ya? Mata kuliah gitu. Nah, kalau tadi kadang mungkin saya pas lihatnya pas sudah tulisan ujian essay. Kalau essay maksudnya kan di ujian tulis ya. Ada ujian tulis, ada ujian lisan. Jadi ujiannya hanya ujian gitu aja ya. Oke. Makasih Dr. Alfian. Matur suwun Dr. Terima kasih untuk saran masukannya. Monggo untuk staf yang lain. Dr. Kari, Dr. Wahyu, Dr. Farah. Dr. Alfian, izin masuk. Sebentar, Dr. Anang ada Dr. Farah. Dr. Anang dulu atau Dr. Farah? Dr. Farah dulu. Pakai mikrofon ini masih disiapkan Dr. Anang. Nanti Dr. Anang setelah ini. Ya. Ada kasus gitu, ada masalah dengan pasien. Kayak yang kemarin-kemarin kan ada kasus. Itu dinilainya di mana? Karena kalau 360 ini kan berarti kan penilaian keseluruhan ya, misalnya satu semester atau gitu. Kalau kondisi khusus gitu. Kondisi khusus ya betul. Ini belum ada Dr. Farah untuk kondisi khusus. Jadi ini sifatnya penilaian yang sifatnya rutinitas pada kondisi khusus. Nanti mohon saran, mungkin kita bikin entry yang di lecture area ya Dek ya. Jadi nanti lecture area nanti mohon saran seperti apa entriannya. Apakah mungkin hanya kolom entrian paragraf saja, mungkin ada kejadian kasus apa yang itu nanti bisa dientrikan oleh staf dan tanda tangan. Itu ya Dr. Farah. Itu terima kasih untuk masukannya yang saya tambahkan untuk entrian pada kolom lecture. Iya, Dr. Anang, monggo Dok. Matur nuwun Dr. Alfian. Mungkin untuk mengingatkan saja Dr. Alfian tentang terkait tadi yang saya tulis di chat juga, citasi dari jurnal respirasi itu mumpung di forum ini ya ada 56 partisipan baik secara staf maupun BPDS, bahwa nanti kita akan melihat di tinjauan kepustakaannya. Jadi tolong diupayakan untuk mensitasi dari jurnal kita sendiri. Ya. Kemudian dari divisi pendidikan KPS SPS mohon segera mengeluarkan surat keterangan bahwa tentang kewajiban mengikuti ilmiah nasional atau internasional. Berapa kewajibannya nasional, berapa kewajiban internasional untuk maju ilmiah, ya baik itu oral maupun poster. Jelas ada ilmiahnya, nggak mengikuti berangkat ke sana aja, tapi nggak ikut ilmiahnya, tapi ikut bagian keseniannya atau olahraganya saja ya nggak boleh ya. Jelas untuk kesenian, olahraga dan lain-lainnya juga harus ikut, tetapi ilmiahnya harus wajib ikut. Nanti akan dipilih sama panitianya sana kan layak poster atau oral presentasi. Tetapi ada selama 4 tahun pendidikan, ada kewajiban berapa nasional, berapa internasional. Sehingga kita bisa menghitung misalkan nanti APSR di Korea, berapa orang yang berangkat, ya, berapa ilmiah yang akan diberangkatkan. Mungkin agak nyimpang sedikit dari e-portfolio, Dr. Alfian. Terima kasih, Dr. Alfian. Siap, terima kasih Dr. Anang untuk reminding untuk mensitasi naskah yang ada di jurnal respirasi. Wis diusahakan naskahnya apa, wis dicomot dikit aja kata-kata dari naskah yang ada di jurnal respirasi, itu harapannya juga akan meningkatkan. Kalau nanti naskah PPDS tersebut disabitkan ke jurnal baik nasional maupun internasional, itu akan terdata bahwa ini sudah disitasi berapa. Itu harapannya akan meningkatkan hak indeks dari jurnal respirasi yang dimiliki oleh departemen. Seperti itu caranya, Dr. Anang. Nanti dari Mbak Laila akan membuatkan skop ini yang terkait TB, naskahnya apa saja. Jadi mempermudah. Kalau PPDS langsung membuka ke websitenya jurnal respirasi, langsung mencari di situ, wis dicari yang mendekati dengan naskahnya, monggo akan lebih mudah ya disitasi. Jadi mensitasi naskah yang sudah
publikasi, baik itu nanti yang publikasi dari staf sendiri ataukah yang dari luar UNER, tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Dan nanti terima kasih untuk kegiatan oral dan poster, kegiatan. Saya dulu waktu PPDS juga berpikir, ngapain sih PPDS disuruh repot-repot oral dan poster. Ternyata saya diingat kalau Dr. Remia bahwa departemen atau prodi itu akan menghasilkan lulusan yang nanti kalau lulus itu adalah bisa bersaing secara nasional dan internasional. Dan itu Anda setelah lulus nanti sudah punya kebiasaan, jadi sudah dilatih di departemen untuk bagaimana bisa mengikuti ilmiah, bukan sekedar ikut ilmiah terus kemudian dibayari sponsor atau biaya sendiri, terus kemudian di sana hanya sifatnya mengikuti tapi tidak berperan aktif menjadi. Boleh nanti setelah lulus tetap mengirimkan jadi oral atau poster, tidak ada masalah, bukan hanya kepentingan untuk yang di pendidikan saja. Terima kasih Dr. Anang untuk masukannya. Mungkin ada dari staf yang lain atau dari PPDS, silakan. Nanti kalau ada 14 entry tadi masih ada yang belum sempurna, silakan diinformasikan ya, pada saya atau kepada Mbak Oki, nanti saya akan segera perbaiki. Sampai gitu, yang di list form ini. Yang di list form ini, Dok. Bisa dipilih dari sini ataukah dipilih yang student area. Student area ini. Ini akan juga tampil sama dengan seperti yang 14 ini, Dok. Memang tergantung kecepatan dari internet masing-masing. Ini 14 entry-nya juga sama seperti itu. Jadi kalau memang mau lihat profilnya, bisa klik di sini. Ada satu lagi yang mungkin saya terlewat untuk PPDS setelah login, ini nanti mendaftarkan ini edit profil, ya, kemudian mengentrikan ini status dari masing-masing identitas PPDS masing-masing. Di sini ada melengkapi identitas siapa namanya, tempat lahirnya di mana, tanggal lahir, kemudian usia, status menikah, status merokok, NIM, kemudian nomor WA, email, asal S1 FK, tahun lulus dokter umum, kemudian periode masuk apakah Januari atau Juli, tahun masuk MKDU-nya kapan, alamat rumah tinggal di Surabaya, status kepegawaian, institusi pengusul, rencana kembali bekerja, dan upload fotonya seperti itu. Ini kalau sudah tinggal di-submit nanti. Ini yang terlewat tadi. Nah, ini apabila ada perubahan, misalkan mengubah alamat email, bisa diedit di ini. Kemudian kalau mengubah password juga bisa di-change password di sini, bisa diubah. Seperti itu. Ini tambahan yang tadi mungkin terlewat di edit profil. Ini untuk PPD saja, untuk staff tidak perlu mengentrikan, tidak ada masalah. Ini untuk student area. Monggo ada saran, pertanyaan? Di kolom chat ada. Boleh tanya? Ini monggo Dr. Anang. Mengenai Word sama PowerPoint yang dimasukkan di situ, ya itu baik untuk PPDS maupun kita sangat penting karena kita ada bank data, bank ilmiah, dan juga kita untuk evaluasi apakah ini sempat maju sebelumnya atau enggak. Kalaupun sempat maju sebelumnya tapi 5 tahun sebelumnya ya nggak apa-apa, asalkan update dan tidak kopas dari kakak kelasnya, tapi nyari benar-benar dari citasi atau literatur yang update ya. Nah, apakah yang dimasukkan itu nanti yang setelah maju dan setelah dikoreksi, ataukah sebelum maju wajib memasukkan Word sama PowerPoint-nya di e-portfolio ini, Dr. Alvin? Kalau untuk kegiatan ilmiah ada 2, Dok. Yang pertama adalah untuk yang saat konsultasi yang belum fix, jadi berapa kali imbal balik kepada staf, memberikan naskah kepada staf, ada koreksi, balik lagi, kemudian balik lagi, itu ada satu entry sendiri. Sementara yang setelah presentasi maju, kemudian sudah oke, tidak ada masalah, tidak ada koreksi, nah itu yang di-upload, Dok, yang final, sifatnya final, yang itu sifatnya ya sudah, itu yang terbaik yang sudah dipilih. Seperti itu, Dr. Anang. Jadi nanti itu jadi bank data, ini bisa menjadi potensi untuk dilanjutkan ke publikasi ataukah yang lain, oral atau poster. Seperti itu, Dr. Anang. Mohon saran, Dok. Ya, baik. Baik, terima kasih, Dr. Alvin. Dr. Dok. Terima kasih. Monggo, Dok. Kalau nama sih enggak masalah ya. Cuman kalau kita menulis portofolio, sebetulnya portofolio itu enggak dipisah. Jadi langsung portofolio. Digabung ya, Dok. Terima kasih, Dok. Kemudian yang kedua,
tadi ada 360 degree evaluation kan disendirikan ya. Padahal itu bagian dari formative evaluation. Mungkin nanti Dr. Alvin bisa noto masuk di evaluasi formatif, kemudian evaluasi sumatif. Yang formatif itu tadi ada money report evaluation, kemudian apalagi ada CBD, ada 360, ada DOPS. Itu bisa masuk di formatif. Tadi ada 360 disendirikan ya. Yang ini oke. Nah, yang di 60 degree staff. Jadi 36 degree 360 degree evaluation itu evaluasi juga, tapi yang dinilai adalah afektif. Kan ada 3 kan ya, afektif itu masuk di sana. Jadi saya kira tidak perlu disendirikan, tapi masuk dalam kolom formative evaluation gitu. Biar sekalian kita noto urutannya folder di kepala kita gitulah. Nah, memang seperti itu. Karena di buku kurikulum juga sama ditulisnya. Jadi evaluasi ada formative evaluation dan summative evaluation. Nah, yang summative nanti diisi mau ujiannya ujian tengah semester, mid semester, atau ujian akhir atau apapun. Jadi sekalian noto sesuai dengan buku aja. Siap, Dok. Jadi nanti ini saran dibagi untuk pilihan MR ini masuk di formatif ya, Dok? Nah, jadi kemudian MR, ilmiah ini formatif. CBD, kalau ilmiah itu apa ya, maju TK, maju segala macam itu ya. Itu rasanya mau dimasukkan di penilaian menentukan kenaikan toh. Misalnya nilai TK-nya masih 50. Kan nggak bisa naik kelas kalau belum diperbaiki. Ya, perbaiki itu kan nanti mau maju ulang atau apapun lah misalnya gitu. Jadi yang formatif itu kita bisa menilai pada saat banyak sih formnya, tapi kita menggunakannya money report, itu kan emergency case ya kan. Kemudian case based discussion tuh pada waktu diskusi kasus. Mini CA kita nggak pakai, nggak apa-apa, udahlah nggak usah terlalu banyak ya, mumet. Kemudian bisa juga, nah kalau yang attitude kita menilai dengan 360 degree evaluation. Nanti mohon mungkin dari KPS apakah tetap menggunakan form itu ataukah menyesuaikan dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo yang menggunakan mini PAT. Sudah ada. Ada 2. Jadi mini PAT ada, 360 degree evaluation juga ada. Sama aja, isinya hampir sama. Hampir sama, Dok, ya. Nah, tapi kalau misalnya KPS sekarang mau menggunakan sesuai dengan yang Sutomo, jadi sekali jalan ya. Jadi seragam, ya sudah kita boleh pakai mini PAT, hanya nanti mungkin isinya kita lihat lagi. Formnya sudah ada sebetulnya. Gitu. Dr. Arif Batiar mungkin bisa menyambung, Dok. Kembali. Pripun gimana? Ini ada saran dari ada saran dari Dr. Elmia untuk penilaian formatif PPDS kan saat ini yang kita terapkan adalah 360 degree. Itu terus kemudian ini di Rumah Sakit Dr. Sutomo menerapkan mini PAT. Itu untuk ke depan apakah tetap menggunakan 36 degree ataukah mini PAT ataukah kita pakai dua-duanya, kita kombinasi, mohon saran. Iya, kalau saya apa kombinasi aja ya, Dok ya. Karena yang mini PAT itu ada penilaian dari sejawat atau dari para medis ya, Dok ya. Kalau yang mini PAT itu, Dok ya. Dr. Helmi ya. Ya saya tadi sedang mengutak-atik sesuatu. Jadi gini, berarti kalau untuk yang untuk attitude evaluation memang dari berbagai tempat sebetulnya. Kalau mini PAT itu dulu ada. Jadi yang dari Rumah Sakit Dr. Sutomo juga untuk dari stafnya, kemudian juga dari peer-nya, dari teman sahabat maksudnya. Kemudian juga dari malah diminta 4 dari yang non staff. Jadi misalnya dari nurse 1, kemudian dari tukang sapunya, misalnya tukang bersih misalnya, atau siapapun yang berkomunikasi dengan PPDS karena menilai attitude. Kalau di 360 degree evaluation juga sama. Nah, pengalaman yang dulu waktu GCI ke depan paruh waktu itu portofolio juga dipinjam, kita menunjukkannya bukan mini PAT-nya Sutomo tetapi 360 degree evaluation itu diperbolehkan. Tapi kalau sekarang mau jadi deh sekali jalan mengikuti rumah sakit ya sudah kita pakai mini PAT meskipun di dalam mini PAT kadang-kadang ada hal-hal yang memang isinya komponennya bisa sama, ada komponen yang lain ya salah satu aja, Dok, yang mini PAT aja. Boleh. Nanti saya carikan ada kok. Kita lihat lagi berkasnya ya. Terima kasih Dr. Arif.
Oke, makasih Dokter Helmi. Untuk kepentingan akreditasi PTKes tetap ada 360 degree karena komponen untuk ini Dok ya. Komponen attitude dan lain-lain ya Dok ya. 360. Bukan Dok, bukan 360 degree, cuma di standar 9 itu kalau saya tabel 27 itu menilai untuk attitude-nya, attitude PPDS, etikanya bagaimana, komunikasi, kemudian interaksi kerjasama, termasuk untuk yang 6 untuk PPI-nya itu Dok. Terima kasih Dok. Kalau ada penilaian mini PET-nya nanti bisa kita tambahkan Dok. Matur suwun. Dan satu lagi informasi, ini di-entry-kan, kemudian di balik layarnya itu ada advance page, yang itu biasanya dilihat oleh pengelola prodi dan tendik. Itu nanti data akan diolah, terus kemudian nanti dibentuk menjadi bisa menjadi PDF. Misalnya staf tadi penilaian itu nanti bisa jadi keluar satu PDF. Pengentrian nanti keluar PDF dan itu nanti bisa di-print, dimasukkan ke portofolio cetaknya. Termasuk yang data entry identitas tadi, kalau sudah upload juga nanti bisa di-print. Ya, nanti ke depan akan rencananya kita bikinkan satu page, satu PPDS, satu page. Jadi bisa melihat PPDS ini identitasnya, kemudian sudah melakukan kegiatan ilmiah apa, itu nanti kita kembangkan ke sana. Jadi bisa melihat masing-masing gitu. Saat ini masih kita entryan dulu, nanti biar berkembang terus. Kalau kita menunggu sempurna, masih mungkin menunggu waktu, tapi kita coba terapkan dari apa seperti itu. Oke. Silakan mungkin kalau ada PPDS, ada pertanyaan atau ada saran masukan, persilakan. Terkarin? Yang punya banyak pengalaman di Solo maupun di Jakarta. PPDS, silakan. Ada pertanyaan? Yang di Zoom, silakan kalau ada saran, pertanyaan, masukan. Sudah bisa daftar semua yang di sini? Yang di ruangan sudah bisa daftar? Ini daftar siapa ini? Coba? Daftar ulang, sudah daftar? Coba ya nanti daftar ya. Yang di sini daftar dulu yang live. Yang hadir di online silakan juga daftar. Filenya juga sudah saya kirim di PPDS di Dr. Wendy. Dan file ini juga sudah saya upload di website ya. Sebentar. Ini bisa lihat di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Di announcement, di sini ada satu lagi announcement. Jadi nanti ada pengumuman-pengumuman apa, bisa dilihat di sini. Ini penggunaan aplikasi e-portfolio, kemarin sudah saya bikinkan video rekamannya, nanti bisa dilihat. Dan untuk file PPT-nya juga sudah saya upload di sana, bisa dilihat lagi kalau memang ada yang tertinggal seperti itu. Ini sudah saya upload di YouTube, bisa untuk melihat entry-annya. Ini di sini akan lebih lengkap jenis entry-annya apa ada di sini. Karena saya langsung buka, jadi di klik waktu entry pasien itu isiannya apa saja bisa dilihat, jadi live langsung isinya seperti itu. Untuk sosialisasi ini saya bikin lebih singkat entry-annya. Ini file yang kita sosialisasikan hari ini seperti itu. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan, ada kolom di chat. Dr. Yuliza, mohon izin dok, saya sudah mendaftar dan mengisi profil, nama profil yang saya isi dan save hilang tidak muncul, mohon arahan. Oke, untuk data yang di-entry-kan di mana? Di identitas tadi, my account, itu data entry akan tersimpan di tidak terlihat ya. Jadi data entry yang di bawah ini kalau edit profil nanti setelah save tidak akan terlihat, tapi terlihat di belakang di advance page-nya. Ya ini kalau sudah entry di sini yang kuning ini ya identitas pasien, identitas PPDS, kemudian nanti saya tambahkan kolom ini, nanti kalau setelah submit tidak terlihat, tapi tersimpan di dashboard di back end-nya, back end datanya. Ya nanti ke depan kita bikin front end-nya yang untuk PPDS. Ini front end-nya masih entry-an, tapi front end untuk melihat saya sudah entry apa saja belum kita bikinkan. Sudah ada rencana ke sana, nanti
PPDS siapa? Ya, Dr. Frada sudah mengentrikan pasien ini saja. Nanti kita buatkan. Sudah mengentri datanya ini sudah nanti bikin. Gitu. Oke, terima kasih Dr. Jelisa untuk pertanyaannya. Jadi bisa mengetahui yang bersangkutan sudah menjalani apa saja, status apa saja, terus kemudian menangani pasien apa saja, ada terlihat di situ nanti depan seperti itu. Oke, monggo ada lagi? Karena waktu juga sudah jam 12, mungkin ada pertanyaan atau saran masukan bisa disampaikan melalui media yang lain, bisa WA ataukah bertemu diskusi. Ada saran lagi, Dokter? Gini. Boleh Pak Alfian? Ya Dokter Anang, ini ada saran dari Dokter Elmia untuk masukan periode masuk MKDU, sebaiknya ditulis apa Dok? Januari, Juli? Januari, G, Oh ya baik Dok. Jadi baiknya masuk periode masuk PPDS gitu saja ya, diterima PPDS periode diterima. Baik, Dok. Terima kasih. Dokter Anang, monggo Dok. Hanya sebelum selesai acara ini hanya mengingatkan semuanya, baik para staf maupun PPDS, mohon kita bersama-sama mensukseskan untuk KW ini ya, KW e-portfolio ini. Kita yang PPDS diisi ininya ya semuanya ya, yang para staf juga kita ya paling nggak seminggu berapa kali kita buka ini, kita cek supaya upaya dari Dr. Alvin ini tidak sia-sia ya, kita benar-benar bisa menggunakan e-portfolio ini dengan semaksimal mungkin. Hanya ajakan saja Dr. Alvin. Terima kasih. Terima kasih Dr. Anang. Untuk mengentri secara rutin, terus kemudian kita evaluasi ada data entry-nya. Ya. Ini ada semua negara Dok. Kita masukkan, mana tahu ada nanti ke depan, karena kan di PTKes itu ada yang mahasiswa luar negeri gitu. Sambil berharap Dok. Terima kasih Dok. Bisa Dok. Bisa dimulai diisi. Gitu. Karena perubahannya mungkin sifatnya tidak mayor, sifatnya minor kecil-kecil yang tidak apa-apa sambil jalan dipakai, bisa dientrikan seperti itu. Mulai besok mulai report. Makanya penting sekali sosialisasi. Silakan PPDS mulai mencoba mengentri. Mana tahu saya ada yang miss di beberapa tempat, segera dikonfirmasi. Saya akan segera revisi dan besok dipakai. Bisa tidak bingung gitu, bisa lancar seperti itu. Seperti masukan Dokter Gemilang tadi. Matur suwun. Formnya Dok. Formnya itu ada Dok. Nanti kalau memang formnya mungkin stafnya keberatan menulis di aplikasi, tidak apa-apa nulis di kertas. Nanti biar dibantu Mbak Oki untuk mentransferkan ke sini Dok. Dr. Arif ada saran masukan Dr. Arif? Pak KPS mungkin ada. Dr. Alfian sudah cukup. Yang penting dicoba dulu aja. Coba dulu, siap, matur suwun. Mungkin kita bisa akhiri Dok, untuk sesi hari ini. Terima kasih untuk support dari staf dan PPDS. Mudah-mudahan tujuan kita bersama ini bisa tercapai dengan baik. Kegiatan ini bukan untuk mempersulit PPDS, tapi untuk membantu PPDS dalam mencapai tujuan menjadi dokter spesialis yang sesuai kompetensi diharapkan dari kolegium seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa berjalan lancar untuk kegiatan ini. Ada peresmian enggak, Dr. Anang? Pakai peresmian gimana? Ada peresmian, diresmikan atau gimana, diketok atau gimana Dok? Atau langsung aja? Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. E-portfolio PPDS Pulmo UNER
pada tanggal berapa ya Pak Alfian? 28 Maret. 28 Maret 2022 kita mulai untuk difungsikan. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan lancar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun Dr. Anang, Dr. Arif, Dr. Helmia, Dr. Karin, Dr. Farah, Dr. Wahyu, dan seluruh PPDS, paguyuban PPDS untuk bisa menjalankan aplikasi ini. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Assalamualaikum Justru warahmatullahi kami terima kasih pada Dr. Alfian. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alfian. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Dokter. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dokter. Oke, matur suwun. Silakan mulai, Dokter. Proses pengembangan teori. Ini tidak perlu saya ulang. Ya. Hard copy-nya tetap diisi, tetap ini masih transisi, jadi tetap ya. Oke, tetap dijalankan, dua-duanya tetap dijalankan. Terima kasih Dr. Alfian. Oke, makasih Dr. Ana, GPM, terima kasih. Izin di N, Matur suwun. Oke.